Halo apa kabar semua, saya Putu Reza, selamat datang kembali di Project Review kali ini untuk Gambias Gaming Set. Buat kamu yang udah sering bertanya tentang keyboard atau mouse yang muncul di Instagram, Twitter, atau review, maka semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum mulai, saya mau bilang terima kasih dulu untuk Gambias International Taiwan yang sudah menghubungi dan mengirimkan saya satu set mouse, keyboard, dan juga headset yang akan saya bahas pada video kali ini. Terima kasih banyak dan saya juga mau bilang kalau sebenarnya saya sudah mendapatkan perangkat ini sekitar 2 bulan yang lalu, udah cukup lama. Cuma waktu itu mouse-nya yang pertama itu rusak alias defect sehingga saya harus menunggu unit pengganti dan baru saya terima sekitar 2 minggu yang lalu. Terus gimana pengalaman saya menggunakan Gambias Gaming Set? So far sebenarnya oke-oke aja, cuma tetap ada beberapa hal alias kekurangan yang saya temukan dari perangkat-perangkat tersebut. Untuk membuka, saya mulai dari keyboardnya dulu, yaitu Gambias Hermes M1. Dilihat dari layoutnya, Hermes M1 adalah jenis full size keyboard, jadi ada numpad di sebelah kanan. Buat sebagian orang, mungkin ada yang lebih suka dengan jenis 10 keyless, cuma buat saya yang juga menggunakannya untuk kerja, adanya keyboard full size begini lebih enak khususnya untuk input hitung-hitungan. Di sektor estetika, keyboard ini punya 7 lampu backlight yang sayangnya bukan RGB, jadi nggak bisa diganti-ganti sesuka hati. Tapi sebenarnya buat saya bukan masalah besar. Soal build quality, Hermes M1 kerasa solid banget khas mechanical keyboard. Bagian plate atasnya terbuat dari material aluminium yang diberi warna abu-abu dengan tekstur brush yang bikin kelihatan keren. Terus di bagian belakang terbuat dari plastik dan di sini terdapat stand yang bisa menyesuaikan posisi keyboard serta sebuah switch puller. Balik ke depan, Hermes M1 punya wrist rest yang bisa dilepas. Buat saya sih ini bagus karena memberikan fleksibilitas bagi pemakainya. Mau dipakai ya tinggal pasang, enggak juga tinggal dilepas. Lanjut ke bagian switch, Hermes M1 menggunakan yang disebut dengan Gambias Certified Switch warna biru, jadi bukan Cherry MX atau yang lainnya. Feedback yang didapatkan sebenarnya sih udah oke, kerasa tactile juga, cuma dengan adanya switch warna biru, karakternya yang agak berisik itu juga nggak hilang, seperti contoh berikut ini. Selanjutnya ada headset Gambias Hebe M1. Buat impresi pertama, saya ngeliatnya sih biasa aja. Material plastiknya kelihatan standar banget meskipun build quality-nya nggak bisa dibilang jelek. Bagian headband-nya juga nggak kelihatan spesial dan kalau menurut saya ukuran terkecilnya ini masih terlalu lebar. Jadi mungkin headset ini bakal lebih pas buat kamu yang punya kepala besar atau mungkin yang suka besar kepala. Lampu warna-warni juga nggak ketinggalan hadir di headset ini. Cuma sayang aja warnanya itu nggak bisa diatur-atur. Jadi cuma ada begitu aja tanpa kustomisasi apapun. Earcup yang ada terasa empuk dan cukup lembut jadi lumayan enak pas nempel di kuping. Headset yang berjenis close back ini juga punya isolasi suara yang lumayan bagus, jadi suara-suara kecil dari luar itu nggak akan ganggu pas lagi asik bermain. Untuk melengkapi bagian hardware, headset ini juga tentunya punya mikrofon yang ada di earcup sebelah kiri dan juga remote dengan berbagai fungsi yang ada pada kabelnya. Soal fitur, Gambias Hebe M1 punya Virtual Surround Sound 7.1, paling nggak begitulah yang tertulis di kotaknya. Dalam pemakaian, pas main game seperti Overwatch atau Counter-Strike, fitur tersebut tampaknya memang bekerja dengan baik karena mampu memberikan dimensi yang berbeda dibandingkan menggunakan earphone atau headset standar yang saya miliki. Terus kalau dipakai untuk dengerin musik juga sebenarnya oke-oke aja. Cuma dengan kapasitasnya yang memang bukan dibuat untuk banyak dengerin musik, jadi nggak akan sama jika dibandingkan dengan produk lain seperti misal dari Sennheiser atau Sony dalam harga yang sama. Dan yang terakhir ada mouse-nya yaitu Gambias Zeus P1. Beda sama keyboard dan headset yang warna lampunya itu nggak bisa diubah-ubah, kustomisasi yang tersedia untuk mouse-nya ini lebih banyak dan bervariasi. Buat perangkatnya sendiri, menurut saya ukurannya agak besar dan lebar. Desain terlihat lebih simetris, cuma karena ada lengkungan untuk jempol di sisi sebelah kiri plus 2 tombol ini, maka Zeus P1 lebih pas buat kamu yang memakai tangan kanan. Jadi kalau kamu kebetulan kidal, maka mouse ini tidak disarankan. Terus apa lagi? Oh ya, untuk performa pemakaian, mouse ini tergolong oke. Sensitivitasnya baik dan kliknya pun cukup enak.
Cuma yang saya kurang suka itu adalah bobotnya yang terlalu ringan. Hal ini nggak lepas dari material mouse-nya yang sangat plastik di seluruh bagian. Build quality-nya juga standar banget dan tidak terasa terlalu solid, tapi ya sesuailah sama harganya. Demi memaksimalkan fitur-fitur dan memenuhi standar masa kini, ketiga perangkat Gamdias yang ada di video ini juga punya software yang diberi nama Hera. Fungsinya nggak beda dari software pendamping yang biasanya juga ada pada hardware sejenis. Cuma sekali lagi saya kurang suka sama user interface-nya dan juga pilihan kustomisasi perangkat yang sangat terbatas. Kesimpulannya, dari 3 perangkat Gamdias yang saya coba dalam video kali ini, keyboard Hermes M1 adalah yang paling bisa saya rekomendasikan karena kerasa paling bagus di antara yang lainnya. Sedangkan untuk headset dan juga mouse sebenarnya juga nggak jelek, cuma nggak bisa dikategorikan bagus juga, alias ya cukup aja. Tapi kalau ngeliat harganya, sebenarnya apa yang kamu bayar akan sesuai dengan apa yang bisa didapatkan. Untuk daftar dan juga link lebih detailnya, semuanya sudah ada pada kolom deskripsi di bawah. Jadi kalau kamu kebetulan tertarik sama salah satu atau ketiga perangkat Gamdias yang ada dalam video ini, langsung aja cek sendiri. Oke, saya rasa itu aja untuk video kali ini tentang Gamdias Gaming Set, headset, keyboard, dan juga mouse-nya. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika kamu suka video jenis ini yang membahas di luar handphone dan tablet dan semacamnya, jangan lupa untuk klik like dan juga kasih komentar pada kolom yang ada di bawah. Putra Reza pamit, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!